Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kembali lagi bersama Agus Flores. Kali ini saya tampilkan berita Bima Lampung. Kumpulan dari beberapa media. Silakan mendengar dan melihat. Bima, tanggapannya gimana Pak? Yang beredar sekarang ini Pak? Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Untuk orang tuanya Bima, itu saya menghimbau kepada siapapun untuk tidak mengintimidasi. Karena ini tidak ada hubungannya dengan Bima. Bima itu adalah subjek hukum yang bertanggung jawab sendiri. Jangan orang tuanya ditekan, ditakut-takuti, diancam, diminta nomor rekeningnya, diminta surat lahirnya, diminta ijazahnya, diminta tempat tinggalnya, dan sebagainya. Itu tidak boleh, itu pelanggaran terhadap hak-hak pribadi. Buat lo orang Lampung yang ngerasa suaranya terwakilkan sama Bang Bima di video TikToknya, hey bro, gue cuman mau nanya, emang iya banyak jalanan di Lampung yang rusak, udah lama kagak dibenerin? Soalnya gue nggak pernah ke Lampung bro, naik badan ambut aja gue mongkek, buset gimana naik kapal? Apa kata emak gue izin mau main ke Lampung? Tong nyari pisang nih di Pondok Labu banyak, ngapain jauh-jauh ke Lampung? Lu mau dibegal cuman bawa pisang setangke doang? Deh pikiran. Polda Lampung hentikan penyelidikan kasus TikToker Bima. Hal tersebut diungkapkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Direskrimsus Polda Lampung Kombes Doni Arif Praptomo di Mapolda Lampung, Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Doni menuturkan, atas laporan yang dilakukan oleh pelapor Ginda Ansori Waika, Subdit Cyber melakukan penyelidikan dengan memeriksa 6 saksi. Menurut Doni, penyelidikan yang dilakukan transparan dan berdasarkan prosedur. Hal senada diungkapkan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zawani Pandra Arsyad. Penyelidikan yang kami lakukan transparan. Alat bukti yang kami dapatkan menyebutkan bahwa ini bukan tindak pidana, sehingga kami lakukan penghentian penyelidikan. Ini dia beberapa kejanggalan Ginda Ansori, sosok yang melaporkan Bima ke polisi teman-teman. Ternyata Ginda Ansori itu adalah salah satu kuasa hukumnya Gubernur Lampung. Nah lo, apa ternyata Gubernur Lampung ini ketar-ketir? Kalau takut ya gitulah ya. Terus yang kedua teman-teman, ternyata Gubernur Lampung ini adalah 10 gubernur terkaya di Indonesia. Bahkan kekayaannya mencapai 22 miliar. Kita nggak bisa suzon ya kalau dia itu melakukan permainan uang, tapi sekarang lagi ramai banget teman-teman beberapa pemimpin daerah yang ketangkep OTT KPK. Salah satunya ya Wali Kota Bandung, belum ngejabat setahun udah ketangkep OTT KPK. Nah lo, terus teman-teman kejanggalan yang ketiga nih di video salah satunya Ginda Ansori pas dia mau ngelaporin Bima ke polisi. Di situ tertangkap sebuah plat mobil BE Lampung. Nah dulu pernah ada berita teman-teman tentang kecelakaan yang mengakibatkan satu korban jiwa meninggal salah satu jalan. Nah di situ ketangkep mobil yang nabraknya sama nih plat mobilnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya berita dan plat mobilnya. Kita nggak bisa suzon kalau itu mobil milik si Ginda Ansori, tapi kalau di video itu kelihatan nih Ginda Ansori itu jalan dari mobil itu. Ini gimana ya kasus ini menurut kalian gimana? Mengapa alasan diberhentikan ini? Kasus Bima, saya sudah mendapat laporan dari Dirkrimsus. Mereka tadi malam kemarin sudah bekerja kerja keras dalam rangka mencari mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Tadi malam mereka sudah gelar, dan dari hasil gelar tersebut ada beberapa saksi termasuk juga ahli sudah diperiksa, ahli bahasa, ahli pidana, sehingga disimpulkan bahwa peristiwa tersebut belum bisa ditingkatkan ke penyidikan karena bukan merupakan tindak pidana. Oke, sip. Aman ya buat Gubernur Lampung. Bapak ini kok kenapa sih suka nambah-nambah kerjaan? Udah jelas-jelas itu klarifikasi cuma tentang jalanan rusak. Kalau kayak gini kan Bapak juga harus ikutan klarifikasi tentang Bapak anti kritik. Yang awalnya jalanan yang rusak, sekarang rumah tangga Bapak ikutan rusak. Gara-gara waktu Bapak dihabiskan untuk klarifikasi doang. Lagian saya penasaran Pak, kenapa itu jalanan kagak dibenerin Pak? Kan bukan berarti jalanan rusak KPK nggak bisa ke Lampung jemput Bapak. Wurr! Assalamualaikum Bang. Yo, aku lagi ke Bakau tapi ada perlu. Abang lagi di mana? Saya lagi di Sukadana, Pak. Oh iya, Bang. Itu ada orang tuanya itu yang apa anak di Australia itu siapa namanya itu? Bima. Oh iya. Itu katanya dia bikin video katanya dia orang tuanya terancam atau apa. Abang datangnya ke orang tuanya, bilang aman. Kita backup. Semua orang boleh kritik. Ya. Kalau bisa besok, kalau nggak bisa malam ini maksimal besok ya. Tapi kalau bisa malam ini, hari ini.
Sampaikan ke orang tuanya, jangan takut, jangan khawatir. Kita siap pokoknya backup, gak usah merasa terancam, jangan khawatir. Koordinasikan dengan teman-teman juga di sana. Kalau bisa temui komunikasi sama Pak Bupati, titip dibantu biar merasa aman. Jangan khawatir, semua orang boleh kok kritik. Ya kalau ada bahasa yang nggak pas, ya cukup kita benerin aja bahasa anak tersebut yang nggak pas. Tapi semua orang boleh kritik, bebas, demokrasi. Tolong abang bantu ya. Nanti aku ke sana juga, tapi ini lagi full. Yuk, Assalamualaikum. Terbaru ini kan Polda Lampung mencabut atau menghentikan laporan kita terhadap Bima. Nah, ini seperti apa tanggapan dari kita ini, Bang? Pada prinsipnya sikapnya hampir sama ya. Saya sebagai pelapor juga sudah mempersiapkan untuk mencabut laporan itu sejak kemarin sore. Dan pada saat yang bersamaan Polda Lampung menggelar penghentian penyelidikan. Saya juga hari ini juga memasukkan surat untuk pencabutan itu. Kalau boleh tahu, Bang, dasar kita mencabut laporan ini seperti apa nih, Bang? Yang pertama adalah mempertimbangkan situasi politik dan situasi masyarakat secara daerah dan nasional. Dengan isu ini cukup menyita yang luar biasa gitu ya, sehingga ini diduga nanti akan ada satu kegaduhan di tengah masyarakat. Oleh karenanya kita juga mengambil langkah pencabutan itu. Yang kedua, isu ini banyak yang sudah menggunakan atau kemudian diduga untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang mendompleng ini, sehingga ini menjadi tambah ramai dan membuat tambah gaduh ya, karena semakin banyak ditunggangi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terus kemudian yang ketiga, di dalam hukum ada asas ultimum remedium. Artinya pidana itu adalah jalan terakhir untuk kemudian dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Artinya dengan dasar inilah kemudian ada hal yang secara hukum bisa diperkenankan. Sekurung nih orang. Beneran Dajjal. Dajjal daerah aspal jalannya jelek adalah Lampung. Itulah kita berenang di lautan fakta. Lanjut. Gubernur Lampung Arinal Junaidi kembali menjadi perhatian publik. Kali ini Arinal Junaidi, perbuatan kasar kembali dilakukan oleh Gubernur Lampung. Arinal membentak wartawan dan menyatakan dirinya mantan preman. Kejadian ini bermula saat Arinal bersama Forkopimda menggelar rapat pembahasan pilkada di 8 daerah. Sebelum rapat, Gubernur meminta wartawan untuk keluar. Namun tak berselang lama, Gubernur membentak salah satu jurnalis yang hendak meliput. Tak hanya itu saja, dengan keras orang nomor 1 di Provinsi Lampung ini menyebut bahwa dirinya mantan preman. Ketua IJTI Lampung Hendrian Syah mengatakan Gubernur Lampung tak pantas mengatakan hal tersebut kepada wartawan. Sebagai publik figur, Arinal seharusnya bisa menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Dalam hal ini IJTI Pemda Lampung lagi-lagi menyayangkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Lampung yang kembali menyakiti hati wartawan. Seharusnya sebagai pejabat publik, Gubernur lebih bisa menempatkan diri, jangan seenaknya berbicara gitu kan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengatakan dalam kasusnya Gubernur Lampung hanya mengingatkan dan tidak membentak wartawan, bahkan ucapan yang dilontarkan Arinal hanya bercanda. Perlakuan tak menyenangkan Gubernur Arinal Junaidi kepada wartawan tak terjadi kali ini saja. Sebelumnya Gubernur arogan tersebut mengancam jurnalis Ermol Lampung Tuti Nur Homariah. Tak sampai di situ, Arinal juga pernah berurusan dengan jurnalis TV One terkait liputan live warga yang mengungsi ke kantor gubernur karena khawatir tsunami. Tim Liputan melaporkan. Realisasi belanja daerah tertinggi, peringkat kelima Provinsi Jawa Tengah, peringkat keempat Provinsi Kalimantan Barat, peringkat ketiga Provinsi Jawa Barat, peringkat kedua Provinsi Kepulauan Riau, dan peringkat pertama Provinsi Lampung. Wah, luar biasa sekali.
bahwa saya akan memberikan pendidikan yang benar. Bagaimana cara menyampaikan aspirasi yang benar dengan menggunakan kata-kata yang bermartabat. Ya, problematika yang disampaikan oleh saudara B ini soal proyek-proyek mangkrak, jalan di mana-mana bermasalah, terus kemudian soal-soal UN yang kemudian bocor, penegakan hukum yang kemudian belum maksimal, dan korupsi itu serta suap menyuap itu bukan hanya problematika yang terjadi di daerah Lampung saja. Ini yang perlu harus diketahui. Kenapa? Karena semua ini, fenomena ini, peristiwa ini itu terjadi di berbagai daerah. Ya, apalagi kita baru bangkit dari dua. Maju terus Bima, tetap kritis dan kita jaga kampung halaman kita. Oke, jangan takut ada Om Habib, ada apa-apa lapor, pasti aman. Bima semangat terus, yang Anda lakukan tepat, jangan Anda gentar, jangan berhenti, lanjutkan kritikmu. Bang Kapitra Merah. Ya, tetaplah jadi pemuda yang cerdas, tapi belajarlah pemuda yang cerdas dan bijaksana agar apa yang disampaikan dari sebuah kebenaran bisa dapat diterima dengan lapang hati oleh semua orang. Alhamdulillah untuk Bima, pokoknya terus semangat bahwa kuliah al-haqqa kenamuron, kita harus menyampaikan satu kebenaran walaupun itu pahit. Tapi tentu akan di diksinya yang baik. Bang Boni. Bima Sakti, saya kasih kamu nama Bima Sakti, jadi sakti. Terus. Wakil Bupati Lampung dipanggil KPK kenapa ya? Karena muka kurang Lampung tidur jawab lebih ya. ganteng daripada muka kurang uang.